Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sally Eka Amanda dari kelas HKI C3 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Perbedaan Politik Hukum dan Ilmu Hukum secara Konvensional serta Pendapat Pakar Politik Hukum. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Politik Hukum, dosen pengampu Dr. Muhammad Sohibul Itmam, MH. Disusun oleh saya, Sally Eka Amanda, dengan NIM 2020110090. Langsung saja ke pembahasan. Hubungan politik hukum dan ilmu hukum. Dengan berpegangan pada pengertian politik hukum dari Belfort, politik hukum merupakan bagian dari ilmu hukum. Belfort berpendapat bahwa ilmu pengetahuan hukum itu terdiri atas 5 bagian yang masing-masing adalah sebagai berikut. Pertama, dogmatika hukum. Kedua, sejarah hukum. Ketiga, perbandingan hukum. Keempat, politik hukum. Dan yang kelima, teori hukum umum. Menurut Gisles, ilmu hukum itu terdiri dari 3 lapis. Apabila diurutkan dari yang abstrak sampai pada yang konkret. Lapisan itu terdiri atas filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatika hukum. Filsafat hukum menelaah hakikat hukum. Filsafat ini merupakan dasar teori hukum dan dogmatika hukum. Teori hukum menelaah latar belakang hukum. Teori hukum menelaah hukum dalam konteks yang luas dalam keseluruhan masyarakat. Adapun dogmatika hukum mengumpulkan dan menelaah data hukum dalam kesatuannya yang terkait. Berbeda dengan Gisles, Belfort berpendapat bahwa politik hukum merupakan bagian dari ilmu hukum. Walaupun ilmu hukum dalam pengertian Belfort juga ilmu hukum positif. Hal itu disebabkan karena dalam melihat politik hukum, menurutnya ialah perubahan ius constitutum atau hukum positif menjadi ius constituendum atau hukum yang seharusnya ada yang belum ada. Sedangkan pendapat Gisles bahwa politik hukum merupakan penetapan ius constituendum atau hukum yang belum ada dan bukan hukum positif. Hukum juga salah satu di antara sekian banyak alat-alat politik, dengan alat yang mana penguasa masyarakat dan negara dapat mewujudkan kebijaksanaannya. Sherwood menyatakan bahwa sarjana ilmu politik terutama harus memperhatikan kepentingan yang dilindungi oleh hukum, serta efektif atau tidakkah hukum itu dalam menyelenggarakan tujuan-tujuannya. Maka dari itu, sarjana ilmu politik yang menyelidiki hukum harus mengetahui faktor-faktor ekstralegal atau faktor-faktor yang lazim disebut faktoren atau faktor-faktor kekuasaan yang real yang turut mempengaruhi pembentukan hukum. Hal ini dapat juga dilukiskan dengan singkat. Ilmu politik harus menyelidiki hukum sebagai gejala sosiologis. Tidak semua bagian hukum positif mempunyai hubungan yang langsung dan sama eratnya dengan ilmu politik. Ada bagian-bagian hukum politik yang kurang atau sedikit sekali pertaliannya dengan ilmu politik. Perbedaan politik hukum dan ilmu hukum secara konvensional. Pertama, hukum sebagai norma atau kaidah. Hukum sebagai kaidah yaitu menempatkan hukum sebagai pedoman yang mengatur kehidupan dalam bermasyarakat agar tercipta ketentraman dan ketertiban bersama. Kedua, hukum sebagai gejala perilaku di masyarakat. Hukum sebagai suatu keadaan atau gejala sosial yang berlaku di masyarakat sebagai manifestasi dari pola tingkah laku yang berkembang. Ketiga, hukum memberikan kompetensi untuk para pemegang kekuasaan politik berupa jabatan-jabatan dan wewenang yang sah untuk melakukan tindakan politik bila mana perlu dengan menggunakan sarana pemaksa. Keempat, hukum merupakan pedoman bagi kekuasaan politik untuk mengambil keputusan dan tindakan. Selanjutnya, politik determinan atas hukum, karena hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berintegrasi dan atau bahkan saling bersaingan. Yang terakhir, politik dan hukum memiliki fungsi dan dasar pembenaran yang berbeda, namun keduanya tidak saling bertentangan, tetapi saling melengkapi. Selanjutnya, pendapat pakar tentang politik hukum. Pertama, pendapat William Zevenbergen menyebut bahwa politik hukum menjawab pertanyaan peraturan-peraturan hukum mana yang patut untuk dijadikan hukum.
Selanjutnya, pendapat dari Bella Freud. Politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apakah yang harus diadakan pada hukum yang ada sekarang, supaya dapat memenuhi syarat-syarat baru dari hidup kemasyarakatan. Dia melanjutkan perkembangan tertib hukum, karena dia menjadikan ius constitutum yang diperkembangkan dari stelsel-stelsel hukum yang lama menjadi ius constituendum atau hukum untuk masa yang akan datang atau hukum yang dicita-citakan. Selanjutnya, menurut pendapat dari Utrecht, mengungkapkan dua hal, yaitu tentang politik hukum dan filsafat hukum. Namun sayangnya, dia tidak mengungkapkan dalam posisi yang mana kedudukan dari politik hukum dan filsafat hukum dalam ilmu hukum positif dengan ilmu-ilmu pembantunya. Hukum menjadi objek politik juga, yaitu objek dari politik hukum. Politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak. Politik hukum berusaha menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya menjadi sesuai dengan kenyataan sosial. Akan tetapi, kadang-kadang juga untuk menjauhkan tata hukum dari social level collegiate, yaitu dalam hal politik hukum menjadi alat dalam tangan suatu ruling class yang hendak menjajah tanpa memperhatikan kenyataan sosial itu. Menurut Suraya Wignadipuro, politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum sekarang supaya menjadi lebih sesuai dengan perasaan hukum yang ada pada masyarakat. Meneruskan perkembangan hukum dengan berusaha melenyapkan sebanyak-banyaknya ketegangan antara yang berlaku dengan perasaan yang ada dalam masyarakat atau antara positivitas dan kebenaran sosial. Selanjutnya, menurut Suyono Dirjosisworo, masyarakat yang teratur senantiasa memiliki tujuan untuk menyejahterakan warganya. Politik hakikatnya adalah sarana untuk mencapai tujuan tersebut yang untuk itu dilalui proses pemilihan tujuan. Karenanya, politik adalah aktivitas memilih tujuan tertentu. Dalam hukum dijumpai keadaan yang sama. Hukum yang berusaha memilih tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut adalah termasuk bidang politik hukum. Jadi, politik hukum adalah disiplin hukum yang mengkhususkan dirinya pada usaha memerankan hukum dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh masyarakat tertentu. Politik hukum adalah kebijaksanaan hukum atau legal policy yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Selanjutnya, menurut Mahmud MD, menyatakan legal policy atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan perbuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara. Politik dan hukum disimpulkan bahwa politik hukum adalah bagian dari ilmu hukum yang menelaah perubahan ketentuan hukum yang berlaku dengan memilih dan menentukan ketentuan hukum tentang tujuan beserta cara dan sarananya untuk mencapai tujuan dalam memenuhi perubahan kehidupan masyarakat sebagai hukum yang dicita-citakan atau ius constituendum. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pemilihan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.